Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 12 Oktober, judul renungan kita, Perumpamaan tentang iman yang benar dan palsu. Ayat hafalan, Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang ditunjukkan kepada orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Biasanya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengikuti dan hadir ketika Yesus mengajar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah hadir di beberapa peristiwa belakangan ini ketika Yesus sedang mengajar. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 2, Lukas pasal 16 ayat 14, Lukas pasal 17 ayat 20. Barangkali hadir juga sekarang. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 846. Perumpamaan ini bertujuan untuk menegur orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9. Sifat itu adalah sifat orang-orang Farisi. Adalah jelas bahwa dalam pikiran Yesus adalah orang-orang Farisi. Hal ini ditegaskan oleh kenyataan bahwa itu adalah orang Farisi yang dimaksud dalam perumpamaan. Dianggap sebagai satu contoh yang percaya pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah orang benar dan menganggap rendah orang-orang lain. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 846. Yesus mengatakan perumpamaan itu. Ia berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 10. Dalam perumpamaan itu berkata, kalau orang Farisi pergi ke bait Allah, maka ia akan berdiri berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia sendiri yang menilai dirinya. Pada waktu yang sama, dia menghakimi orang lain, yaitu pemungut cukai. Inilah yang disebut iman palsu. Mereka itu beriman pada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 864. Sedangkan, ketika pemungut cukai yang pergi ke bait Allah itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 13. Pemungut cukai ini menempatkan dirinya tidak layak menghadap Allah. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan belas kasihan Tuhan saja. Inilah yang disebut iman yang benar. Orang yang memiliki iman yang benar akan merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan menghargai orang lain, tidak merendahkannya. Orang seperti inilah yang dibenarkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menganggap diri benar. Hanya Tuhan yang absolut benar. Kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang merendahkan hati dan memohon belas kasihan Tuhan akan ditinggikan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menganggap diri kami yang paling benar dan paling baik. Dan tolonglah kami
supaya kami boleh menghargai dan mengasihi sesama manusia. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.